Oke, Pak De. Jadi maksud dan tujuan kita kali ini adalah buat mewawancara Pak De mengenai kasus pencurian, Pak De. Sebelumnya mungkin izin perkenalan diri dulu dari saya, Pak De. Nama saya Rizky dari Institut Teknologi Sumatera, Teknik Sipil tahun 2022. Mungkin boleh saya tahu nama Pak De sebelumnya? Ya, nama saya Suhartono. Suhartono, baik. Pak De Suhartono. Alamat RT 20, Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung. Oke. Nah, Pak De, mungkin langsung aja ya ke pertanyaan pertama, Pak De. Kira-kira Pak De atau orang yang Pak De kenal pernah menjadi korban pencurian atau enggak, Pak De? Ya, kalau pencurian ya selama saya di Jatimulyo ini ya memang sering terjadi gitu ya. Sering terjadi memang ya mungkin dari segi mungkin ekonomi atau memang latar belakang yang sudah mungkin kebiasaan dia memang perbuatan seperti itu gitu ya. Jadi kalau di RT saya ini memang sering terjadi, ada di kontrakan, ada di rumah saya juga pernah terjadi, dan kebanyakan ini di masjid gitu sering kejadian, yaitu sepeda motor pas lagi kita sholat kehilangan motor, akhirnya pihak masjid sekarang sudah ada tim khusus yaitu untuk penjaga. Ya alhamdulillah ada beberapa tahun ini sudah nggak ada kejadian. Cuman kalau di masyarakat sekarang ini kalau masuk rumah mungkin sudah agak jarang gitu ya. Cuman yang di luar di rumah mungkin ada yang barang yang berharga di luar kadang-kadang ya masih bisa diambil. Jadi artinya pencurian itu nggak mungkin akan kita basmi secara total, tapi tetap ada terus. Namanya ya itulah, manusia itu kan nggak sama gitu lah, dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, akhirnya masih ada terus itu sampai akhir zaman pun seperti itu pasti ada gitu. Cuman untuk mengurangi ya memang kita dasarkan, kalau di sekolahan kan kita ada pelajaran yaitu agama. Jadi kita agama itu yang paling penting sebetulnya, bukan karena pendidikannya atau mungkin dengan pendidikan yang tinggi apa gimana, bukan seperti itu. Tentunya dasarnya adalah agama. Kalau agama itu dari kecil dan sudah dipelajari, budi pekerti sudah kita pelajari, saya kira itu untuk pedoman hidup mereka, jadi nanti akan menghindari hal-hal yang mungkin yang negatif seperti itu. Nah, mungkin Pak De kalau memang ada pernah kasus pencurian, kira-kira Pak De boleh ceritain nggak sedikit aja tentang kasus pencuriannya itu kayak gimana dan kapan gitu, Pak De? Kalau tempat aku ini memang udah lama ya, sekitar tahun 2007 gitu ya. 2007 itu kejadian, saya pulang dari kantor masuk rumah, kebetulan waktu saya pulang itu kan masih hujan rintik-rintik gitu ya. Masuk motor, saya memang lupa kunci itu nggak aku lepas, tapi aku masukin motor di dalam rumah. Nah dengan hujan yang agak lebat, mungkin nggak dengar itu nyongkel jendela yang situ L itu jongkel masuk di situ, motor juga keluar dari jendela gitu ya, keluar. Tahun 2007 itu pernah kejadian motor saya hilang dari. Nah habis itu kejadian-kejadian yang lain seperti sebelah ini juga seperti itu. Artinya memang ada orang yang orang seperti itu nyari-nyari, karena nggak lama setahun ke sebelah juga sebelah gitu. Nah yang kemarin ini malah begal ini kan Sapam Insan Mandiri, kan ada ibu-ibu yang tukang sapu-sapu itu, sekitar jam 5:30 kejadian itu, pas begitu parkir motor mau buka gerbang mau masuk, ambil gitu. Nah setelah diambil itu mau teriak sebenarnya, yang mau diambil motornya mau teriak gitu loh, teriak itu langsung ditonjok jadi agak ini gitu. Juga mau teriak, mengeluarkan pistol tembakan, dia takut ya, jadi diem, jadi kena itu motornya. Nah terserah saya datangin ke situ, orang itu memang dari Natar memang sudah diikuti gitu. Sering mungkin keluar rumah pagi-pagi kemana itu diikutin itu. Nah kejadiannya pas parkir mau masuk di gerbang Insan Mandiri itu langsung diambil, minta itu seperti itu. Oke. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya itu
Pak Ade setuju nggak sih kalau misalkan pencurian atau tindakan kriminal kayak begal itu merugikan masyarakat? Ya, saya setuju sih, itu memang merugikan masyarakat gitu ya. Merugikan masyarakat juga, untuk kenyamanan kita hidup di masyarakat ya agak kurang gitu ya. Apalagi kalau tahu di sana sini ada pencurian kan, akhirnya kita nggak tenang untuk istirahat tidur kan, nggak tenang gitu loh. Ya saya setuju kalau itu memang dibasmi atau mungkin di ini ya. Cuman kalau itu mungkin yang sudah sering seperti itu, mungkin untuk dibasmi agak sulit gitu ya. Tapi untuk dasar anak-anak ini yang perlu di ini gitu ya. Nah, dari bawah lah istilahnya, dari anak-anak ini perlu di. Kalau yang sudah berbuat seperti itu ya mungkin udah kebawaan dari lahir mungkin seperti itu. Terus yang selanjutnya mungkin ada ini Pak De. Kira-kira apa sih yang ngebuat orang-orang tuh melakukan hal melakukan tindakan kriminal tersebut gitu Pak De? Apa aja hal-hal yang membuat mereka seperti itu, dan menurut Pak De ada nggak sih kaitannya antara pencurian dengan sikap ketidakjujuran? Kalau itu memang ada ya, ada kaitan ke situ ya. Cuman sebetulnya bukan masalah faktor ekonomi atau apa gitu. Kalau memang itu sudah biasa mungkin dari mulai menginjak remaja itu udah mulai mau seperti itu terus saja terus saja. Apalagi dia nggak mau berjamaah atau mungkin ke majelis taklim, tambah parah malah gitu. Jadi untuk remnya itu ya, kalau kita sudah hidup di masyarakat yang sudah mulai remaja itu, remnya itu di majelis taklim. Jangan lupa itu, apa seminggu sekali atau mungkin berapa hari sekali harus majelis taklim, karena itu remnya di situ. Nah, kalau kita cuma dengerin orang sepintas-pintas itu nggak didengerin itu. Apalagi orang tua ngomong apa mungkin nggak didengerin kalau udah menginjak remaja ya. Aku itu seperti itu. Cuman kalau sudah seperti itu agak sulit gitu, sampai dia nanti rumah tangga ya mau terus gitu loh, seperti itu. Nah, bukan masalah faktor ekonomi. Dulu jalan ekonomi lancar ya tetap ada maling. Sekarang kesulitan ya mungkin malah tambah, mungkin kan seperti itu tambah. Tapi kaitan seperti itu, kejujuran memang iya tetap ada gitu ya ke situ ya. Nah, kembali lagi kalau kita rem kita adalah majelis taklim sebetulnya. Nah, sering kita ketemu sama ustadz, kiai apa yang kita senang lah. Majelis taklim itu kita kumpulin, nah itu remnya itu. Kalau orang tua kadang kita ngomong aja nggak didengerin gitu. Anak-anak sekarang ya, zaman dulu ya didengerin. Kalau sekarang ini nggak mau majelis taklim, wah udah pasti itu hidupnya nanti mengkal nggak karuan gitu. Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak De. Iya. Nah, menurut Pak De nih, dengan kita belajar dan menanami sikap anti korupsi dan sikap jujur, apakah itu bisa menjadi solusi preventif yang baik dan efektif gitu Pak De? Iya, itu memang kaitannya seperti itu ya. Apalagi dengan zaman sekarang ya, selalu kita dengar di daerah maupun di atasan sampai ke bawahan itu seperti itu ya, keadaan seperti itu. Memang sudah mungkin zaman yang memang sudah seperti ini, mungkin zaman sudah tua gitu ya. Dan itu kalau memang kita mau berantas ya agak kesulitan gitu loh. Karena apa? Dari bawah sampai atas itu sudah seperti ini gitu loh. Nah, seperti sekarang ini pimpinan mungkin ya masih gojlok, mungkin dari bawah, mungkin dari atas, mau dari tetap terus saya seperti itu. Memang kembali lagi dasar kita itu adalah hidup kita itu, kalau kita orang yang beragama memang harus nuntut ilmu agama dulu gitu. Nah, sekarang ini udah nuntut ilmu agama langsung ke politik pada waktu di politik dia udah main-main seperti itu. Ya kembali lagi. Nah, akhirnya kita masuk kerja itu udah pakai. Nah, sampai situ tetap ini. Sampai situ cari ini. Karena apa? Awal masuk udah seperti itu. Dan kebetulan saya memang di swasta. Saya dulu kerja di Panasonic, jadi nggak ada pakai seperti itu. Saya di Panasonic dulu kerja di swasta. Nah, jadi dengan seperti itu, apakah menurut Pak De kita harus mempelajari sikap kejujuran dan anti korupsi itu dari kecil, dari sekolah gitu Pak De?
Sebetulnya kalau dari sekolah saya kira mungkin nggak tepat ya, nggak tepat kalau untuk masalah hal yang seperti ini, karena kaitannya ini harusnya sudah yang mungkin kalau sudah ya dari lulus SMA lah mungkin ya di perguruan mungkin mau belajar seperti ini. Cuman kalau dari dasar seperti ini saya kira enggak ya. Kalau bisa, kalau perlu nggak usah sampai dengar yang hal-hal seperti ini. Ya kalau masih SD, SMP itu, SMA. Nah, kalau itu sampai dengar dari kecil udah dengar begini, wah nanti malah tambah ini, nggak tambah susah nantinya. Untuk memperbaiki susah. Mungkin cukup itu aja pertanyaan dari kami Pak De. Lihat fase-fasenya ya, fase pendidikan itu memang beda-beda. Ilmu itu kalau kita kasih SMP dikasih ilmu SMA ya mungkin nggak jadi, nggak mungkin lah seperti itu. SD kasih SMP nggak mungkin juga, nggak bisa gitu, fasenya seperti itu. Mungkin cukup itu aja sih untuk wawancara dari kami. Terima kasih banyak Pak De. Mohon maaf banget mengganggu waktunya nih Pak De. Terima kasih Pak De. Oke, sebelumnya Pak De boleh kenalan dulu mungkin ya. Saya Rizky Pak De dari ITERA Sipil 2022. Pak De sendiri boleh disebutin namanya mungkin? Namanya Bejo. Pak De Bejo ya. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya mau tanya-tanya sama Pak De tentang permasalahan yang ada di lingkungan sekitar sini lah. Utamanya mungkin karena di Lampung ini kan ya saya sebagai mahasiswa, teman-teman saya banyak lah yang ngerasa pernah jadi korban pencurian. Mungkin Pak De ada pernah jadi korban pencurian atau kerabat Pak De ada yang pernah jadi korban pencurian? Ada nggak yang pernah jadi korban pencurian di sekeliling Pak De gitu? Ya, kalau di sini Pak Marno aja pernah jadi korban. Itu kapan itu Pak De kejadiannya? Ya lama kalau dia. Kalau dia motor di masjid. Nah, itu ceritanya gimana tuh di masjid itu Pak De? Kalau motor itu punya Pak Marno, memang motornya udah jelek. Itu memang kuncinya nggak dibawa sama dia, ditaruh aja. Itu. Tapi kalau yang lain ya banyak juga di masjid. Karena kan saat orang sholat, nah, kayaknya si motor itu udah ditunggu sama dia kan. Begitu lepas sholat, ya sudah biasanya terjadinya kalau nggak sholat Jumat, sholat subuh, maghrib, 3 itu. Nah, kira-kira Pak De setuju nggak sih kalau pencurian itu ngerugiin masyarakat? Ya jelas setuju lah. Setuju ya Pak De? Setuju banget. Nah, kalau menurut Pak De sendiri nih, apa sih yang membuat orang tersebut tuh melakukan tindakan pencurian gitu Pak De? Yang pertama mungkin sisi ekonomi ya, terutama masalah mungkin dari orang tersebut tidak punya kerjaan, pertama. Yang kedua mungkin mereka banyak melakukan perjudian di online terutama. Yang ketiga memang dari agamanya memang kurang dari sholatnya, karena sholat itu kan yang membatasi mereka untuk berbuat tindak kejahatan. Nah, kalau menurut Pak De sendiri nih, seberapa terkait sih antara tindakan pencurian dengan sikap nggak jujur itu Pak De? Sebenarnya memang salah satunya itu, tapi nggak semua yang nggak jujur itu dia melakukan pencurian. Gitu. Tapi kalau Ya kaitannya ada, tetap ada. Nah, kalau tadi kan Pak De bilang ya, kalau pencurian sama nggak jujur itu ada keterkaitannya. Nah, menurut Pak De nih, dengan kita nanamin sikap jujur pada setiap individu tuh, apakah itu bisa menekan orang untuk nggak melakukan pencurian gitu Pak De? Tergantung individunya juga. Oke. Jadi nggak semua tindakan jujur juga itu mengurangi tindak pencurian nggak, tapi minimal orang yang jujur itu memang rata-rata ya mungkin menghindari pencurian menghindari untuk melakukan tindak pencurian. Tapi nggak semua kejujuran itu memang menghindari. Oke. Nah, gimana sih Pak De kalau misalkan nih
ini kan sikap nggak jujur itu ada hubungannya juga nih sama korupsi ya. Nah, kira-kira menurut Pak De, apakah sikap anti korupsi itu harus semua orang mengetahui, minimal ditanamin di dalam dirinya atau enggak Pak De? Sebenarnya kalau untuk semua orang kayaknya ya nggak semua orang sih, karena kan level orang masing-masing. Nah, kayak seperti orang-orang kampung kan nggak mungkin dia tahu tentang korupsi gimana, cara-caranya gimana, terus dia juga kan nggak ada kesempatan gitu. Itu sih. Tapi ada baiknya kalau kita mempelajari tentang anti korupsi supaya kita tetap bertanggung jawab dan jujur gitu nggak sih tadi? Ya nggak sih? Ya benar, Betul, salah satunya itu. Mungkin itu aja ya. Mungkin pertanyaan dari kami cukup itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf juga udah ganggu waktu istirahatnya Pak De. Mungkin dari kami cukup sih Pak De. Terima kasih banyak ya Pak De.